Assalamualaikum sedulur-sedulur, bengi iki atau jam 7:30 tepatnya ya, 7:30 malam. Aku harap ikut pertemuan warga. Tempatnya di lapangan Merah Putih, tempat yang biasa kita pakai untuk pertemuan warga RT 05 Pedurungan Lor. Seperti biasanya. Oke, ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak sedaya. Nggih. Syukur alhamdulillah pada Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul pada malam hari ini. Dan saya mohon maaf karena lokasinya kita pindah di sini karena gerimis, gerimis, dados nyuwun pangapunten. Lalu saya juga mau mengucapkan terima kasih atas kerawuhan panjenengan sedaya, dan tentunya berkaitan dengan kegiatan tadi pagi saya juga mengucapkan terima kasih karena panjenengan semua sudah mau berpartisipasi dalam kerja bakti tadi pagi, hingga lapangan yang tadinya kelihatan semrawut sepet neng moto sekarang sudah kelihatan padang. Nah, ini ada beberapa hal pada malam hari ini yang mau saya utarakan. Yang pertama tentunya kaitannya dengan pandemi corona, karena ini sudah ada pengumuman dari pemerintah untuk vaksinasi, dan alhamdulillah yang diprioritaskan untuk manula-manula. Jadi kita tindak lanjuti, kita umumkan kepada warga kita semua. Terus kami mohon untuk disambut dengan gembira juga. Sekiranya yang sudah masuk kategori 60 tahun ke atas, mohon segera mendaftarkan diri untuk segera divaksin. Jadi kalau yang tidak bisa mengisi istilahnya apa Mas Pak Nendes yang aplikasinya, bisa minta tolong kepada Pak Nendes langsung, karena beberapa warga kita sudah didaftarkan Pak Nendes dan sudah ada yang sudah divaksin. Saya mohon untuk warga sini semuanya untuk mengikuti vaksinasi yang diadakan pemerintah ini. Jadi kalau toh ada yang tidak setuju atau takut, ya tolong dipakai untuk diri sendiri saja. Artinya apa? Jangan sampai nanti takut dan tidak setuju menjadikan Anda terus ngobrol omongan yang dindi. Akhirnya teman-teman ada yang terpengaruh. Itu saya pikir tidak bagus, tidak bijaksana. Kalau memang tidak setuju dengan vaksinasi atau takut dengan vaksin, ya sudah dipakai sendiri saja. Tapi kalau saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, lebih baik kalau memang diperbolehkan vaksin, diberi kesempatan vaksin, mbok diambil dipakai. Milih di toh, jaga ke imun dari orang lain apa imun dari diri sendiri, gitu maksud saya gitu. Kan mungkin pemerintah punya program apa istilahmu immunity sih, yang istilahnya 75% dari warga Indonesia diimunisasi untuk melindungi yang 25%. Nah, kita tinggal milih yang melu 25% apa yang 75%. Itu kalau saya milih yang 75% yang melindungi. Niki elek mohon kula namung ngemutaken. Kalau sampai terjadi apa-apa karena anti vaksin atau takut vaksin, kalau terjadi apa-apa, nun sewu sampai terjadi hal yang terburuk sampai meninggal, itu yang kasihan itu yang ditinggal. Panjenengan sampun nate mirsani bagaimana prosesnya seorang penderita corona yang sampai meninggal
terus sampai tidak boleh didekati, itu saya tidak bisa membayangkan. Makanya kalau saya suruh milih, saya pilih vaksin. Walaupun divaksin bisa kena, tapi tidak akan separah kalau belum divaksin. Itu yang saya dengar, saya lihat dalam pemberitaan. Ginun sewu menaik wonten kelirunipun, wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Itu tentang vaksin. Yang kedua, mungkin bapak-bapak timbul pertanyaan, paving kayak kok dongkrok, kok ora diapa-apake. Nah, ini perlu saya laporkan. Jadi berkaitan dengan paving itu karena ada peristiwa kemarin Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota plus anggota DPRD baik kota, provinsi plus anggota DPD itu kan rawuh ke sini. Program itu rawuh ke sini memang untuk anggota Ngesti Pendowo, tadinya untuk membantu anggota Ngesti Pendowo. Kesempatan itu saya pergunakan untuk melobi beliau-beliau. Saya wanek-manek, saya cerita akeh tentang lapangan ini. Terus akhirnya dari Bu Wakil nanti kau sudah buat proposal saja. Oke, saya buat proposal. Bu Wakil bilang itu dari anggota DPRD kota, udah Mas buat, nanti saya kawal. Setelah Pak Wali rawuh ke sini, saya suruh mengulangi untuk matur Pak Wali. Saya sudah matur, oke Pak Wali mersani sini. Nah terus ini ya ada Pak dana swadaya yang saya tunjukkan paving, itu dana swadaya paving. Nah, tapi oleh beliau udah siapa yang bisa buat gambar. Kebetulan Pak Tatang sudah pernah membuatkan gambar kita. Ada Pak, ada nanti. Nah, tapi perlu ditambah dengan ukurannya plus kemauannya bagaimana. Kemarin oleh Dek Danu sudah dibuat proposal plus gambarnya komplit, ukurannya komplit. Terus kita sudah ajukan, prosesnya sudah berjalan, ini baru dipantau baik oleh Mas Danu maupun dari anggota DPRD kota Bu. Ini Mas Danu Bu sapa wingi? Ndak sing wedok cilik ae. Itu pokoknya sudah berjalan. Nah, makanya paving itu belum kita pasang karena kalau kita pasang ternyata itu berjalan kan nanti bongkar pasang, jadi lebih baik kita menunggu dulu sampai nanti ada kepastiannya bagaimana baru kita laksanakan. Nah, tentang lapangan itu. Yang ketiga ini kaitannya dengan sampah. Begini ceritanya. Jadi yang periode yang kemarin kita sudah mensubsidi uang sampah dari ibu-ibu nih Mas Doni sih. Udah kita setorkan ke RW. Terus suatu saat Mas Doni bilang di pos, pas kumpul-kumpul di pos, bahwa tunggakan sampah kita berapa bulan Mas? 8 bulan. Sebetulnya gini Pak, di RW itu sudah saya lunasi. Ibu-ibu belum setor kita ke kita 8 bulan. Saya cek ke Mbok Wedok ngecek ke Bu Budi sebagai bendara PKK. Ternyata di dalam situ daftarnya memang banyak yang belum bayar sampah. Karena sampah di sini memang kewajibannya ibu-ibu, bapak-bapak, saya matur dulu. Kewajibannya ibu-ibu, kita cuma mensubsidi kalau ada kekurangannya saja. Tapi kemarin kita nomboi 110 per bulan. Nah, terlalu banyak ya tentunya. Nah, makanya terus cross check dengan Bu Budi, dengan Mbok Wedok, sudah oke. Terus kemarin di-share ke anggota PKK. Nah, ini dalam kesempatan ini saya juga minta solusinya bagaimana enaknya. Karena kalau sampah itu wajib ada. Kalau iuran lainnya mungkin bolehlah tertunda. Tapi kalau sampah mau tidak mau, wong kita setiap hari kan memproduksi sampah. Kalau kita buang sembarangan nanti juga jadi masalah. Bahkan kita nanti bisa jadi mendapatkan tidak cuma teguran tapi juga mendapatkan hukuman. Jadi mohon masukannya untuk iuran sampah itu sebaiknya bagaimana. Ngaten tiga persoalan sudah saya aturkan. Mohon masukannya, mungkin ada masukan dari imunisasi
masukan tentang lapangan maupun tentang sampah, monggo bapak-bapak ingkang badhe ngendikan, monggo katuran ngendikan. Matur sembah nuwun. Monggo. Vaksinasi itu dilihat dulu orangnya itu layak divaksin apa enggak? Oh ya, ya Pak Handoyo, seperti kakak saya Mbak Wiwi itu, dia dapat panggilan datang ke puskesmas, tensinya tinggi. Sana juga tidak memaksa untuk divaksin, justru diarahkan untuk diberi obat ya Pak Nendes ya, diturunkan nanti kalau sudah memenuhi syarat suruh datang ke puskesmas baru divaksin. Jadi kalau memang tidak masuk kategori orang yang boleh divaksin juga tidak divaksin, jadi jangan takut. Jadi makanya di dalam pemeriksaan harus jujur, kondisinya badan bagaimana harus jujur. Itu yang terjadi, jadi tidak ada paksaan Pak Handoyo. Pak RT, untuk masalah sampah, Ya. kalau itu antara yang ngambil sampah gang sini dan gang belakang kan beda. Ya. Lah, untuk rutinitas pengambilan pengambilan sampah itu juga beda juga. Kalau di daerah mana gang sini sama gang yang sana itu 1 minggu. Kalau gang sini itu bisa 2 kali sampai 3 kali. Tapi kalau yang di belakang itu 1 minggu cuma sekali. Oke, J, Mas Yisa sudah saya terima J. Intinya saya kemarin sudah dulu sama Pak Cip sebagai sekretarisnya tentang sampah ini. Nanti mau dipikirkan atau mungkin akan dirubah karena saya sudah matur dengan beliaunya. Ya tentang kerutinitasannya Ya, kok itu. selip itu J. Ya. Oke, Mas Yisa. Ya nanti tindak lanjutnya saya masih menunggu dari sana. Itu sama satu lagi Pak, kalau Pak saya boleh komplain ini untuk masalah peliharaan ya Pak ya. Kan di sini terlalu banyak warga yang memelihara kucing. Oh, iya, iya. Kucing itu terlalu gimana ya, terlalu banyak membuat gangguan warga juga antara kotorannya dan juga sering itu Pak, kalau malam lewat di genteng apa dia malah rusak plafon gitu loh Pak. Maksudnya bisa diberitahu yang punya kucing gitu loh. Ini non sewu ini apa usulan atau harapan dari Mas Yesa, tapi kebetulan yang datang sini tidak ada yang ngingu kucing ya. Enggak, maksudnya sebentar. Ya jadi kami mohon ya tidak hanya pengurus RT yang menegur, tolonglah yang mungkin di samping di kanan kirinya diberitahu. Saya sendiri sampai judek kok kadang kok peristiwa yang terjadi di rumah saya itu judek. Tadinya keset diteleki. Udah keset diteleki sudah. Sekarang gantian Pak, keset saya amankan, pot besar itu ditangkringi nelek neng jur pot. Wes sudah itu nggak masalah. Nelek neng jubin lemai pot dieker-eker gue guruki, enggak. Ini saya juga sesuai dengan ini usulan Mas Yesa. Saya mohon bagaimana masukannya ini untuk cara kita menegur atau memberitahu yang punya gimana. Kok yang darah inganu kok raperi kehiwanan kita. Kalau kita sadis gak beri kehiwanan. Soalnya gini Pak, saya pernah lihat sendiri tadi kucing itu di rumah tetangga, terus disuruh usir itu kadang ada terima yang tidak tahu. Oke, Pak Handoyo. Kita sana kita sini, kan jadi kamu toh Pak. Nah, saya mengacu pada sambutan dari Pak Isa waktu dulu. Waktu biara itu boleh melihara hewan tapi di dalam rumah. Dalam rumah. Iya. Pokoknya di dalam pagar rumah, Pak Isa dulu ngomong gitu. Oke. Walaupun tidak di kamar tapi harus bisa di dalam pagar rumah. Iya. Oke.
kita ambil kesepakatan. Jadi tidak cuma ini karena pengurus atau satu perorangan, tapi semuanya. Gimana Bapak kalau ini Pak Handoyo mengulang tentang komitmennya Pak Isa dulu, boleh memelihara hewan asal di dalam pagar, jangan sampai keluar. Lah iki repotnya meneh Mas. Sing duwe kewan menyadari lah kewane. Piye? Ya enggak gini, sekarang kita ambil nganu aja, ambil kesepakatan. Kita menegur dengan aturan tadi bagaimana Bapak-bapak? Bagaimana? Kalau sudah ada peringatan kita akan enak. Monggo, gimana? Mungkin Pak Sarbini, Pak Joko ada masukan untuk ini penanggulangan masalah kucingisasi ini, Pak. Pripun Pak Joko mengenai ini kucing sebaiknya? Yang baiknya seperti tadi di dalam rumah. Itu. Ya. Ini apa ora sah surat nih kita datangi wae. Itu je, Bapak. Sudah berarti nun sewu. Ini berarti tadi yang diomongkan Pak Handoyo disetujui je. Nah, kita ambil sepakat jadi ojo engko sing dadi golek mungsuh malah penguruse. Pak Firman gimana Pak Firman? Ya kalau kucing Anggora itu cuma pada punya kandang. Tapi kalau yang kucing-kucing kampung itu liar, tetap makan di rumah, lepas berbujuk. Gini Pak. Musim Ya, kalau Anggora itu jelas itu ada harganya. Sini itu justru yang jadi masalah kucing liarnya. Kucing kampung, makanya ya itu tadi kalau niat ngopeni ya ojo membuat rugi. Kalau saya gitu, kalau niat ngopeni, saya bukan anti kucing loh. Ini yang gawe kisro ya tak bedes. Ya itu monggo ambil kesepakatan saja. Kalau iya nanti kita menegur atau memberi peringatan kepada yang punya kucing. Pripun? Kalian kasih tanda kucingnya biar tahu kucingnya siapa. Sing piye Mas? Kucingnya itu kasih tanda. Peneng. Tahu Pak posisinya. Perlu saya ingatkan, ini mendekati atau memasuki bulan Ramadan. Saya mohon bantuannya selama bulan Ramadan kita jaga kekondusifan warga kita atau wilayah kita. Yang terpenting lagi di bulan Ramadan itu tentunya nanti kita akan ke Lebaran. Saya mohon kewaspadaannya lebih ditingkatkan. Karena nggih nun sewu wong keadaannya bukan saja lingkungan sini, dunia baru begini banyak orang nekat. Jadi kami mohon kewaspadaannya lebih ditingkatkan. Kalau ada apa-apa jangan takut, kalau kasarannya jangan takut teriak. Pos selalu ada orang. Pos 24 jam selalu ada orang. Jadi kalau ada apa-apa mohon kasaran teriak saja. Jadi saya peringatkan ini, saya mohon bantuannya untuk saling menjaga satu sama lain antar tetangga. Tapi jangan khawatir kalau bapak-bapak ada yang misalkan bengi-bengi kok ngelangut rano hiburan ke pos. Siap. Pokoknya yang penting gelem teh kepiur tok ora masalah. Dulu sampun rampung nika pertemuan warga. Nggih Pak Canki. Sampun rampung, beberapa bahasan telah kita bahas, sudah menemukan titik terang. Semoga nanti berjalan lancar. Ingatan iki dulur kegiatan kula di kampung. Matur nuwun. Terpat pirangku jangan lupa subscribe, like, komen, selalu monitor channel saya Bagio Garing Asli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.